Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa, khususnya di program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor, ya. Ini adalah satu pertemuan yang akan menjelaskan tentang teknis dan juga mekanisme dalam melaksanakan atau mengerjakan ujian tengah semester, ya. Sebagaimana saya sebutkan di awal bahwa ujian tengah semester di mata kuliah yang saya ampu itu bukan menjawab pertanyaan, tapi membuat satu artikel yang nantinya akan menjadi chapter, ya. Sehingga ini untuk template-nya saya sudah siapkan, ya. Kemudian nanti masing-masing akan menyelesaikan dari challenge, ya, topik-topik yang sudah saya bagikan, ya. Kita boleh lihat di sini. Jadi ini adalah template untuk book chapter. Jadi langsung namanya di sini, judulnya di sini, ya. Di sini langsung ditulis, nanti tinggal diganti, ya, ayat, pakai ini besar, ya, ayat dan hadis ekonomi syariah, ya. Tapi nanti sebenarnya lebih spesifik, saya langsung ini kan ayat dan hadis masing-masing, ya. Nah, jadi nanti langsung ditulis di sini namanya, ya. Oke, kemudian di bawahnya ini ada nama penulis. Di sini kita tulis siapa, ya? Azmi aja misalnya, ya. Azmi Azumardi. Azumardi benar, ya? Atau kesalahan nih? Anggap saja ini, ya. Jadi ini di atasnya adalah ayat dan hadis, ya. Misalnya saya kasih contoh lah biar nggak ini, ya. Tentang ya, tentang misalnya zisraf, ya, zakat atau produksi atau distribusi, ya, tentang distribusi. Ini yang nggak usah dirubah-rubah, biar aja, ya. Nah, biar saya seperti ini, besar juga nggak apa-apa, ya. Kalau mau dikecilkan ini boleh juga ngikutin, berarti jangan 18 tapi 14 saja, ya, biar satu. Nah, seperti ini ayat dan hadis tentang distribusi, ya. Nah, ini penulisnya Azmi Azumardi, kemudian Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor, ya. Nggak usah pakai ini, nggak apa-apa, nggak usah pakai apa prodi, ya, jelas, ya. Oke, yang pertama adalah pendahuluan, ya. Pendahuluan ini mengkaji tentang membahas, ya, membahas tentang urgensi, ya, pemahaman terhadap ayat dan hadis ekonomi syariah bidang titik-titik, ya. Ini disebutkan. Jangan lupa menggunakan nanti ada minimal dua atau tiga body note, ya, misalnya Azra 2014 belajar membuat apa namanya untuk istilahnya footnote-nya. Kemudian nanti di paragraf berikutnya, misalnya saya kasih contoh berdasarkan, ya, pemaparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan atau maka, ya, pembahasan mengenai ayat dan hadis tentang distribusi menjadi sangat penting, ya. Artikel ini atau tulisan ini akan membahas mengenai ini, ya, ayat dan hadis tentang, oh, saya ini kan aja biar nanti nggak bingung, ya.
ayat dan hadis tentang titik-titik ya. Kemarin yang kita sudah bagikan. Jadi ini distribusinya kita hilangkan lah biar ini ya. Oke, ini nanti di part akhirnya ini di sini dibahas tuh ya secara detail terkait dengan pentingnya atau urgensi dari pemahaman atau terhadap urgensi ya pemahaman terhadap ayat dan hadis tentang ekonomi syariah bidang apa gitu ya. Ini di pendahuluannya ini cukup paling satu halaman ini saya sudah buat template-nya itu hanya ukuran A5. Jadi minimal satu halaman A5 lah ya. Oke, itu di yang titik pertama. Kemudian yang berikutnya di sini langsung kita ganti 1.2-nya itu adalah ayat dan hadis ekonomi syariah atau langsung aja ya ayat dan hadis tentang aja ya langsung tentang titik-titik ya titik-titik. Oke. Nah, di sini kita akan urutkan ya pertama mulai eh, teks bahasa Arab ya bahasa Arab ayat Al-Quran. Oke, ya, kemudian terjemahan. Ini urutannya nih, terjemahan bahasa Indonesia. Ya, oke. Kemudian setelah itu baru tafsir klasik. Ya, kita kasih contoh misalnya Ibnu Katsir lah ya, yang paling gampang Ibnu Katsir atau apa tafsir Jalalain. Ya, Jalalain satu. Ini yang klasik. Kemudian kontemporer dan kontemporer. Ya, misalnya tafsir Al-Misbah. Ya, atau boleh juga selain tafsir Al-Misbah ada juga misalnya kalau saya pakainya misalnya tafsir apa Al-Munir ya ini dari Wahbah Zuhaili ya. Mas sempat bahas tentang itu. Nah, setelah itu baru di bawahnya adalah pendapat penulis. Oh, belum. Sebelum ke tafsir di sini ada pendapat para ulama ya. Pendapat para ulama ya dan tokoh terkait ayat ini. Oke, kemudian baru pendapat dari penulis, ya, baru nanti ada uh, uh, simpulan, ya, atau kita sebut saja dengan fawaid, ya. Fawaid itu adalah faidah, ya, garis miring manfaat, ya, kemudian hukum fikih maksudnya, ya, kemudian nanti baru syariah secara umum, ya. Maksudnya di sini itu adalah dari sisi berdasarkan, saya kasih langsung contohnya ya, di sini contohnya di setiap akhir pembahasan itu selalu ada menjorok ke dalam, jangan lupa satu ini boleh ya, berdasarkan pembahasan sebelumnya ya, maka kita dapat simpulkan bahwa ayat Al-Quran ya tentang titik-titik ini ya memiliki beberapa faedah ya. Di antaranya adalah ya baru kita boleh titik satu ya dua ya mungkin tiga seperti itu ya jadi nanti lihat dari sisi apa istilahnya itu ayat Al-Qur'annya ya ayat Al-Qur'annya itu tentang apa gitu ya. Jadi ringkas-ringkas dulu aja karena ini kan baru UTS ya. Oke, ini adalah di satu dua ayat dan hadis tentang ya. Ini kan yang satu. Nah, ini kan baru ayat Al-Qur'an nih ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita copy ya, kita copy di sini kemudian diganti dengan apa? Hadis ya. Nah, di sini hadis ya, mulai dari teks bahasa Arab, hadis ya, oke, kemudian terjemahan bahasa Indonesia. Ini kita ganti ya dengan ini apa? Penjelasan, penjelasan atau syarah ya hadis dari para ulama ya baru masuk ke pendapat penulis ya pendapat penulis oke kemudian juga faedah yang kita bisa ambil dari hadis tersebut nah kita ganti di sini bahwa hadis tentang memiliki beberapa faedah nah di sini sebelum bicara tentang terjemah di sini ada tambahan yaitu kualitas hadis ya kualitas hadis sebutkan ya apa apakah
dia itu sahih ya, sahih atau hasan gitu ya. Termasuk juga siapa yang meriwayatkan. Nah, itu kan disebutkan pasti ya di setiap akhir dari terjemahan kan, setiap meriwayatkan. Oke. Nah, itu baru di bawahnya itu diskusi ya atau pembahasan. Berapa tadi? Sini tar pembahasan ya, pembahasan ayat dan hadis tentang titik-titik. Oke, kemudian setelah itu 1.4-nya adalah simpulan berdasarkan pembahasan mengenai ayat dan hadis tentang titik-titik ya, maka dapat simpulkan bahwa ya ini mungkin bisa satu ya, dua, nah, ya dua ya, kemudian tiga ya, minimal itu lima lah ya. Tiga aja juga cukup tergantung iniannya ya. Nah, kemudian jangan lupa di situ letakkan daftar pustaka. Daftar pustaka seperti ini dan biar keren nanti dikasih biografi. Biografi contohnya seperti ini ya. Jadi mulai dari SD ya SD, SMP, SMA, kemudian mungkin sekarang sebagai apa, kemudian mungkin ada kata-kata mutiara atau apa yang bisa dicantumkan. Cukup segini aja biografinya pakai foto ya. Nah, nanti kenapa? Karena harapannya nanti istilahnya itu untuk selesainya itu nanti bisa jadi book chapter yang bisa dikumpulkan seperti itu ya. Kemudian catatannya di sini untuk penilaiannya itu adalah dari sisi yang paling penting itu adalah referensi yang digunakan. Ya, ini penting nih. Jadi ketika ditanya Pak untuk nilainya biar bagus bagaimana? Ya, nanti menggunakan apa? Referensi yang memang valid ya. Referensi yang memang bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai apa namanya itu? Aduh, bacanya belum habis. Aduh, saya kaki gajah lagi. Bentar, habis. Ini. Aduh, tahu. Ini casannya. Di sini, tunggu, bentar. Maaf ya, agak salah dikit nih. Oke. Nah, jadi nanti ketika ditanya apa sih sebenarnya istilahnya itu penilaiannya, ya penilaiannya itu apa? Nah, jawabannya itu ada dari sisi referensi, ya, dari sisi referensinya itu yang itu ya e-book dan jurnal. Ya, kemudian juga berikutnya adalah tentu saja kedalaman pembahasan, ya. Kemudian juga dari sisi penulisan bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia, ya dalam kurung itu EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, itu ya, termasuk ya nanti waktu untuk penyerahannya. Saya sudah buat soalnya ya seperti ini, ya. Nanti ketika dilihat soal UTS-nya seperti apa ya, seperti ini. Tapi ini kan belum menyeluruh, kenapa? Karena nanti juga akan diperbaiki UAS, ya. Jadi masing kan kemarin sudah kebagian nih, ya. Ini berarti kita hapuskan. Oke, ntar. Ya, nanti dituliskan. Kemudian saya save as dulu agar tidak lupa. Ya, saya letakkan di download. Ya, kemudian tulis yang ekonomi syariah khusus. Nah, oke. Kemudian saya kirim di Azmi aja ya. Tadi ada ya. Saya kirim ini nanti boleh kirim ke teman-temannya ya. Atau ada juga di sini sih sebenarnya ya, di mana di grup ya jadinya bahas. Oh, ini agak error dikit nih. Apa namanya? Sebentar, oke, bentar. Ini biasa sinyalnya. Oke, saya akan kirimkan di Asmi, nanti boleh kirim langsung ke teman-temannya ya. Ini yang ekonomi syariah. Oke, pas 15 ya. Di situ nanti kirimkan ke Asmi, Asmi boleh.
Hmm. Nanti jadinya karena ini ukurannya sudah template ya, jadi jangan dirubah-rubah. Nanti kalau merubahnya itu dia copy pastenya itu pakai paste spesial ya. Jadi copy paste spesial unformatted text gitu ya. Jadi nanti hasil segini ya ini digeser ke sini ya, jangan lupa ya tadi ada yang kelewat tuh. Ya ini otomatis digeser ke sini lah ya. Jadi nggak menjauh dalam. Nah, oke, sampai sini ya. Ada pertanyaan terkait dengan mata kuliah kita ini untuk UTS-nya. Silakan. Untuk deadline-nya kapan, Pak? Ya, Deadline-nya kapan? ya, kalau untuk deadline-nya itu 3 kali 24 jam setelah hari pelaksanaan. Tapi karena waktu kita masih panjang 1 pekan, saran saya boleh dikerjakan dari sekarang, kemudian nanti hari Sabtu itu tinggal menyerahkan di print ya. Kenapa di print? Karena setelah di print itu nanti saya akan periksa. Ya, termasuk juga menyerahkan nanti bisa langsung saya periksa. Setelah diperiksa saya coret-coret perbaiki. Setelah itu nanti perbaikannya itu nanti akan dipresentasikan dan juga menjadi UAS ya, menjadi UAS agar hasilnya itu bagus. Kita belum sampai ke jurnal karena ini kan baru semester 2, jadi belajar aja bikin pakainya itu book chapter. Itu ya. Jadi maksimalnya paling lama itu adalah 3 kali 24 jam dari waktu pelaksanaan. Tapi karena dari sekarang sudah bisa mengerjakan, silahkan kerjakan dari sekarang sampai hari Sabtu. Hari Sabtu itu menyerahkan di print, kemudian nanti saya akan langsung kalau waktunya istilahnya itu pas ya, artinya pas hari itu kosong, datang ke saya, kemudian saya coret-coret, kemudian saya langsung kasih nilai, kemudian nanti perbaiki lagi untuk presentasi dan juga untuk UAS. Itu ya. Oke, terima kasih. Tadi siapa? Riki Hanafi ya? Iya, Pak. Ya, Eh, Riki men- Hanafi kemarin kebagian apa? Ayat dan hadis apa? Kemarin tuh masih belum ini, Pak, kebagian tentang yang hadis tentang uang sama pajak kalau nggak salah ya. Cuman belum di ini lagi. Bisa ganti ini lagi nggak, Pak? Ya, kayaknya ganti aja boleh. Ada pilihan Oh, nggak ayat hadis tentang apa? paling sih saya belum nyari lagi apa ya untuk Hmm. ininya untuk menggantinya. Nanti coba saya cari lagi apa ya. Atau misalkan ada yang eh, belum 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 yang sama yang lain kira-kira apa, Pak? Bisa banyak, bisa tentang gadai juga belum, kemudian tentang waris juga belum, kemudian juga tentang misalnya itu apa apa namanya itu mudorobah juga belum, tentang musyarakah juga belum, banyak tentang muzaroah, tentang sedekah juga belum, ya tentang wakaf, zis kemarin ada zis ya, yang wakaf kayaknya secara spesifik juga belum juga. Kalau itu zis terlalu banyak kalau pakai zis itu ya. Silakan. Kalau tentang ayat hadis nafkah gimana, Pak? Boleh nggak, Pak? Ya boleh juga ayat hadis tentang nafkah boleh juga. Mm-mm. Itu masuk juga ke apa namanya disebut dengan eh, nano ekonomi namanya itu. Ya terima kasih ya. Kalau untuk itunya, Pak, tadi kan di daftar pustakanya, di catatannya kan dilampirkan biografi si penulis apa ya? Ya betul. Eh, ada batasannya nggak, Pak, untuk misalkan apa referensinya berapa banyak, Pak? Mhm. Gimana gimana? Untuk referensinya, eh, untuk referensi yang digunakan ada batasan minimalnya nggak, Pak? Berapa banyak? Itu Iya. Iya, jadi apa dia karena book chapter, jadi minimalnya itu ya eh, 5 halaman. Tapi kan itu halamannya A5, jadi kecil, lima oh ya. halaman. Jadi kalau A4 itu 3 halaman, ya, Maksudnya mungkin ya, gini, Pak, untuk biodata penulis itu yang nulis ini, Pak, ya, misalkan saya yang nulis tentang zakat, itu Ya, biodata saya yang dicantumin gitu, Pak, ya, bukan penulis jurnal atau ebook itu kan, Pak, ya. Mungkin iya. mungkin pahamnya gitu, Kang, apa gimana?
Iya, biografinya itu biografi penulisnya, penulis Azmi, Wawan, Nah, Pahari, iya, iya. terus Zayida, ada Pak Slamet, Riki Hanafi gitu, biar ada nanti ada buktinya. Oh, ya, ya. Saya Iya kira gitu tuh, Pak. oh ya, ya. Baik Pak, Dan baik itu Pak. cukup setengah paragraf, sepertiga paragraf, 250 kata aja. Seperti saya punya itu aja segitu aja, makanya ada contohnya. Ya Pak. Mm-mm. Pak, mohon maaf. Mau tanya, Ya, silakan Asmi. boleh nggak apa kita punya template yang Bapak kerjain tadi tentang rootnya biar nggak salah gitu Pak maksudnya. Kan udah dikirim di WA Azmi. Oh, udah. Oke Pak, terima kasih. Iya. Tapi saya kirim lagi yang di grup ya. Tadi cuman kurang yang di Asmi itu kurang geser satu angka aja terakhir itu yang 1, 2, 3 aja. Tapi sama sih, coba lihat. Memang ya harus ada template-nya biar terbiasa juga. Ikuti template ya. Oke, terima kasih. Silakan Ahwawan. eh Nanti untuk pengerjaannya mungkin boleh tanya-tanya secara japri Pak, izin dari sekarang. Takutnya Ya, ada yang boleh, boleh. ketika pengerjaan biasanya suka ada yang lupa gitu. Mm-mm. Boleh Pak? Atau ini Boleh. iya, atau seperti ini juga bisa kerjakan dulu saja. Kemudian Iya. ketika hari pelaksanaan UAS ya, atau mungkin hari Jumat boleh juga gitu ya. Silakan bisa datang ke saya atau nanti kumpul di kelas. Kemudian nanti istilahnya itu bertanya gitu. Karena kan nanti yang penting kan pas hari pelaksananya atau mungkin itu bisa di print. Di print diperbaiki dan ini baru ini juga sebenarnya setengah gitu jadi nggak sempurna nanti ini akan diperbaiki lagi dan itu akan menjadi UAS nanti kalau sudah jadi UAS itu biasanya sudah cukup bagus lah ya sudah cukup bagus ada referensinya pembahasannya juga sudah menarik gitu ya Oh ya, untuk batasan tadi ayat sama hadisnya berapa Pak? ya Ditentukan Pak, kemarin kan maksudnya kita sepakati ya minimal itu 3 lah ya. tiga Pak ya, baik. Iya, tapi kalau memang nggak ada sama sekali ya berarti ya 2 lah boleh gitu kan. Karena 2 itu kan nanti juga akan membahas kan nyambung dengan apa istilahnya itu hadis yang lainnya gitu. Atau untuk UTS ini boleh 2 saja dulu nggak apa-apa, 2 hadis, 2 ayat, 2 hadis. Nanti ketika UAS kita akan tambahkan gitu, boleh juga ya. Oke, silakan. Siapa lagi? Pak Slamet gimana? Mungkin kalau yang baru-baru masih agak bingung nggak apa-apa ya. Gak apa-apa namanya juga belajar gitu. Yang pasti tadi diurutkan ayatnya dulu, kemudian teks bahasa Arabnya, kemudian terjemahannya, kemudian tafsirnya. Semuanya sumbernya dari internet, dari apa e-book, dari apa jurnal gitu ya. Itu lebih mudah. Oke, Azmi ada lagi sudah ketemu belum? Pak, Azmi ada untuk lagi. yang Arab itu pakai font Arab atau gimana Pak? Apa di Kompas? Karena di Oh, situs ya, oke. karena di situ saya pakainya Times New Roman, pakai Times New Roman aja. Tapi sebenarnya kalau untuk apa istilahnya itu untuk UTS ini ya udah salah juga nggak apa-apa, nanti kan diperbaiki. Jadi saya Ah, pinginnya baik Pak. UTS itu bukan selesai kemudian tidak diperbaiki, tapi makanya saya minta di printnya pakai kertas bekas juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi yang simple dan tadi itu karena dia bentuknya itu formatnya A5 sehingga yang kalau kertas A4 itu dibuat landscape itu bisa jadi dua. Nah, nanti kalau mamanya ngikuti template itu sudah menjadi seperti bagian dari buku, gitu ya. Bagian dari buku tuh. Ya kalau mau gampang, pertama nggak apa-apa bikin pakai biasa dulu, pakai A4 gitu ya. Kemudian setelah udah selesai, sudah hampir benar, baru nanti dimasukkan satu-satu ke yang template-nya, itu A5 ya. Seperti itu. Jadi pakai Times New Roman aja untuk apa bahasa Arabnya. Boleh gitu ya. Nanti kan tinggal diperbaiki, tenang aja. Jadi kita pengennya itu nggak selesai UTS langsung sudah UAS. UAS juga nanti sama. UAS itu nanti akan 2 periode. Jadi sebelum pelaksanaan UAS di hari sebelum pertemuannya itu justru kita sudah malah mengerjakan seperti sekarang. Gitu. Asmi silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Udah ya. Nah, sudah jelas belum semuanya nih? Izin bertanya Pak. Pak Hari Sucipto silakan.
Itu untuk pendahuluan itu kayak latar belakang gitu Pak ya. Ya, betul. Pendahuluan itu latar belakang. Itu cukup satu halaman ukuran A5, kertas A5. Jadi hanya pendahuluan kenapa membahas tentang ayat dan hadis tentang yang kita topik itu penting gitu, menarik gitu. Itu saja. Baik, makasih Pak. Oke, terima kasih. Yang belum siapa nih ya? Muhammad Zaidah Fadlan sama Pak Selamat belum nih? Riki Hanafi sudah jelas ya? Kalau nggak, Hmm. Dari penjelasan tadi sih cukup jelas, Pak. Nanti coba kita buat dulu ya, Pak. Dan mohon petunjuknya. Ya, betul. Nanti kalau ada waktu, Pak Selamat boleh ke kampus juga. Saya Senin, Selasa di kampus, Kamis, Jumat, Sabtu juga di kampus. Rabu rencana saya mau ke pesantren di puncak sana, insya Allah. Ada Dari jam berapa, santri Pak, di mahasiswa kita kampus, juga Pak? di dekat Gunung Gelis. Di kampus dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Mohon izin. Dari jam 8 sampai jam 4. Kadang setengah 8 sudah datang, kadang jam setengah 5, jam 5 baru pulang. 8.4 lah. Ya, nanti tinggal WA aja sih. Ya, tinggal WA aja. Baik, Pak. Makasih. Oke, ya coba aja ya. Dan nanti kalau mamanya sampai hari pelaksanaan belum selesai, nanti sebaiknya ke kampus bawa laptop dan dikerjakan laptop nanti bisa di print. Itu ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Ya, 30 menit lah cukup ya. Karena eh, ada 60 menit berikutnya bisa dikerjakan dari sekarang nih Azmi nih ya. Jadi nanti Azmi apalagi kan di kampus gitu sering nanya-nanya, harusnya paling bagus nih ya. Nanya gitu apa. Yang lain juga sangat terbuka sekali untuk nanya. Ada Alma juga ya. Alma sudah paham ya. Nanti ada rekaman juga nanti saya share juga. Oke, ada yang mau komentar lagi? Cukup mungkin Pak. Ya, cukup ya, Pak Wan, cukup, Kang Wawan. Cukup Pak, cukup. Oke, yang nggak ada suara tadi siapa ya? Muhammad ini MHMD Muhammad ya, Muhammad Zaidah Fadlan ya. Jadi nanti kita akan apa istilahnya itu langsung ke UTS-nya. Soal UTS-nya nanti di-download juga sama nanti pas hari pelaksanaan juga itu juga sih. Saya sistemnya open book saja, jadi tidak terlalu terikat dengan model istilahnya itu UTS UAS yang zaman dulu gitu harus dijawab dan sebagainya tidak. Saya juga menginginkan setiap UTS itu selalu ada reviewnya, ada perbaikannya, ada koreksinya dan disampaikan, termasuk juga sampai ke UASnya sehingga nanti akhir dari pembelajaran nanti akan ada hasilnya yaitu dalam bentuk kumpulan tulisan menjadi sebuah book chapter. Diharapkan sih kalau bisa diterbitkan akan lebih bagus lagi. Oke, baik ya, sudah 14.28, ya 30 menit, mohon maaf lahir dan batin. Ya, intinya adalah sisanya silakan dipelajari sambil coret-coret, saya sudah share. Ya, nanti saya share lagi juga yang terbuat di grupnya agar lebih clear gitu ya. Contoh-contohnya banyak sekali. Nanti saya akan kirimkan juga contohnya deh ya. E-book saya tuh ya. Buku saya nanti boleh saya kirimkan di grup WhatsApp-nya gitu ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khairan ala ittimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan waqafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.